cara membuat potongan suatu bangunan ya, dimana potongan adalah bentuk konstruksi ya, konstruksi dari suatu bangunan. Misalnya kita potong di area tertentu ya, di sini saya potong di bagian sini ya, kamar tidur dan ruang tamu ini menghadap ke belakang seperti ini atau ke atas ya, atau sering kita namakan dengan potongan AA. Oke, langsung saja ya kita mulai. Pertama, pastikan denah yang telah kita buat sudah dalam keadaan benar ya, atau sudah fix gitu, jadi tidak ada revisi lagi nanti karena berpengaruh ke gambar potongan dan konstruksi lainnya. Yang pertama kita klik dulu ya, pakai garis as dulu. Nah, kita menggunakan construction line. Nah, sorry, di sini saya geser dulu sini toolnya ya. Ini construction line namanya, atau di dalam keyboard kita ketik XL. Ini ya, XL enter. Ingat ya, XL enter. Kemudian kita klik garis as ya, atau midpoint ini. Di setiap dinding kita klik di sini ya, kemudian tarik ke bawah sampai lurus seperti ini. Nah, kemudian enter lagi ya untuk mengaktifkan construction line, tarik ke bawah, kemudian enter lagi, tarik bawah untuk menghilangkan spasi lagi ya. Spasi atau enter sama, ingat ya. Kemudian diingatkan lagi kalau simbol segitiga ini atau midpoint belum ada, bisa diaktifkan, ketik DS ya, jangan lupa saya ingatkan lagi, DS enter. Pada tab ini pilih object snap, kita select all semuanya biar aktif ya, sekedar mengingatkan. Kemudian kemudian kita mulai membuat garis bidang tanahnya dulu. Kita pakai layer garis gambar, pakai line ya ini, atau L enter, ingat ya, L enter. Kita tentukan bidang gambarnya di sembarang dulu, yang penting memotong garis-garis as ini ya, di sini misalnya. Nah, kemudian kita escape dulu untuk menghilangkan ini atau spasi. Nah, anggaplah ini adalah bidang tanahnya atau acuan bawahnya. Kemudian kita offsetkan bidang ini, gambar bawah ini, setinggi dinding akan kita buat. Misalnya 4 ya, 4 meter. Kita ketik 400 ya. Kemudian enter. Sorry ya. Klik offset maksudnya ya. Offset. Offset itu O ya, O enter. Kemudian 400 enter. Klik garis yang akan di offset, kemudian klik tujuannya ke atas ini, kemudian di klik ya. Saya ulangi, maaf tadi kurang jelas ya. Di offset garis bidang bawah ini ke atas tinggi dinding ya, dengan perintah offset ini ya, atau di keyboardnya O enter. Kemudian O enter, ketik 400, kemudian enter. Klik garis yang akan di offset, kemudian arahkan ke atas, kemudian klik ya. Nah, ini kemudian kita escape dulu ya. Jadi ini adalah acuan tinggi dindingnya nanti ya. Selanjutnya kita membuat garis dinding ya. Membuat garis dinding kita bisa menggunakan perintah multiline ya, atau langsung menggunakan line aja nggak apa-apa. Kalau saya menggunakan multiline ya, seperti ini, ML enter, S enter. Tebal dinding saya memakai 12 ya, karena di kenyataan di sini seringnya 12 ya.
Kalau di teori biasanya 15. Saya ketik 12 ya, enter, kemudian J, enter, dan Z, enter. Klik, tarik ke atas ini ya, dan enter. Ingat ya, enter itu spasi di sini ya, tekan spasi ya, aktif lagi. Nah, tarik seperti ini ya. Nah, ini garis dindingnya. Kemudian kita membuat slope ya. Kita membuat slope pakai rectangle. Ini rectangle-nya. Klik. Kemudian kita buatnya di basing dulu di sini misalnya ya. Diklik dulu, diklik, klik kiri ya. Kemudian tekan shift kemudian 2 ya, atau add ya. Shift 2 itu add, ingat ya, add. Slope-nya saya buat 15/20. Ulang ya, add 15, ya, 20. Ya, ini ya, saya ulangi lagi. Ketik rectangle ini ya, klik rectangle atau REC ya, di keyboard REC, enter. Klik sembarang dulu di sini. Shift 2 ya, atau add 15,20 ya. Jadi 15 yang ke samping dan 20 yang ke bawah. Nah, ini ya. Kemudian kita offsetkan ke dalam ya. Untuk tulangannya nanti kita offset 2 cm ya. O, enter ya. O, enter. Ketik 2, enter. Klik, kemudian arahkan ke dalam, diklik lagi. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita escape. Nah, selanjutnya kita offset lagi ini ya, untuk misalnya ini adalah sengkang atau cincin ya. Misalnya cincin ini diameternya biasanya sih kalau bisa untuk besi 8 bisa dengan besi 6 ya. Kalau besi 8 tulangannya adalah 12. Tapi kalau besi 6 itu tulangannya besi 10. Saya pakai besi 6 aja. Jadi saya offset ini. Offset ya, O, enter. 0,6, enter. Klik dan ke dalam ya. Ini. Dan kita escape dulu. Nah, ingat ya, di offset 0,6 ini. 0,6. Kemudian kita buat agak lengkung ya, biar kelihatan besi dilengkungin. Kita pakai fillet ya, fillet, F, enter ya, atau simbolnya ini. Nah, ketik F, enter, kemudian R ya, radius, R, enter, 1, enter. Berarti dia lengkungnya 1 cm ya. Kita klik sebelah bawah kiri, kemudian klik yang atas. Nah, dia agak melengkung ya. Kita enter lagi, klik yang garis ini, kemudian garis atas, enter lagi ya, sama seperti itu. Ingat ya, F, enter, R, enter, 1, enter. Nah, jadi filletnya dia berubah lengkung seperti ini. Nah, nanti kalau mau mengembalikan perintah fillet jadi sudut, nah ini masih lengkung ya. Kalau mau kembali, ketik F, enter, R, enter, R-nya 0 ya, 0, enter. Dia kembali ke sudut lagi seperti ini. Dilihat ya. Nah, kemudian kita buat tulangannya di sini pakai circle ya. Ini circle atau CI ya di keyboard. Klik misalnya di sini ya. Nah, untuk membuat ini ya, tulangan kita ketikkan. Kalau kita langsung kita ketik jari-jarinya ya, radiusnya. Misalnya ini besi 10, berarti kita ketik 0,5. Nah, ini berarti diameter 10. Ingat ya, kalau langsung klik kemudian klik
membuat diameter 10, kita ketik separuhnya 0,5 berarti ya. Kalau saya ulangi ya, untuk membuat lingkaran klik, kalau langsung diameter D ya, D enter, kemudian 1 enter ya. 10 tadi maksudnya 10 mili ya diameternya. Kemudian kita membuat, oke kita lanjut ya, lanjut. Setelah kita buat satu, kita kopikan ya, copy ke sini misalnya. Nah kemudian kita mirror, kita klik dua ini ya, kemudian klik mirror. Nah kita cari tengahnya di sini, tarik ke sampingnya lurus ini, enter. Selanjutnya kita blok, kemudian kita pindahkan ya ke garis as ini, kita move, klik segitiga ini, kemudian kita taruh di sini. Nah kemudian kita membuat ring balak ya yang di atas ini, kita pakai rectangle, klik di sini, kemudian ketik add ya, add atau shift 2, add 12,15. Misalnya saya buat ring balaknya ukuran setebal dinding ya, 15,12, enter. Sama seperti tadi, offset ya, O enter, 2 enter, klik ke dalam, enter, klik ya, klik kemudian enter. Skip dulu, hilangkan perintah, kemudian offset lagi, offset 0,6 ya, 0,6. Nah seperti ini, escape lagi, kita fillet lagi sama seperti tadi, F enter ya, kemudian R enter, 1 enter, klik. Nah kedua garis ini, bawah dan atas seperti ini ya, enter, klik ya. Nah kemudian kita buat circle pakai CI ya, CI enter, atau C aja maksudnya ya, sorry. Ingat ya tadi circle itu C bukan CI ya. Klik di sini, kita ketik diameter 10 itu 0,5. Nah ini kita move ya, move itu M enter ya, M enter, kita taruh di sini. Kita bisa pakai mirror ya, MI enter, klik di sini biar sama posisinya, enter ya, klik, kemudian MI lagi enter, cari di tengah sini, tarik ke kanan, klik enter. Nah kemudian ini kita blok, kita move ya, atau M enter ya. Nah kita taruh di sini ya, posisi di as ini tadi. Kemudian kita lihat di sini tidak ada jendela yang terpotong ya, di sebelah kiri, kemudian di kanan ada. Makanya nanti kita buat jendela kusen di sini yang terpotong ya. Kita copy dulu dua ini ya, blok kemudian copy, atau CO ya, CO enter. Kita titik acuannya di sini misalnya, klik di sini dan di sini ya. Kalau sudah kita escape dulu. Nah kemudian kita buat ini ya, potongan jendela. Kita offset dulu dari garis bawah ini ya, garis tanah ini. Kita offset misalnya untuk jendela kamar ini dari lantai atau dari tanah ini
80 cm misalnya. Kita offset ini ya, O enter, 80 enter, klik tarik ke atas, kemudian klik escape dulu, tekan escape ya. Kemudian kita offset lagi untuk membuat tabel kusennya adalah 6 ya, 6. O enter, 6 enter. Nah ini ya, escape dulu. Kemudian kita buat garis tinggi atau posisi ambang atas jendela ya, setinggi pintu tentunya. Kita offset, O enter, offset 216 ya, enter. Ini ya, diklik dan klik atas. Nah jadi ini adalah batas atas kusen ya, tekan escape, kemudian offset lagi, O enter, 6 ya, enter, klik ke bawah seperti ini, kemudian di escape. Nah jadi kita selanjutnya trim dulu yang tidak terpakai ini ya, kita klik batas trimnya ya, kemudian klik trim ini ya, trim atau TR enter, TR enter, kemudian klik kanan dulu ya, TR enter. Nah ini ya, saya ulangi ya cara ngetrimnya, diklik objek ya, batasnya akan dipotong ya, kemudian klik trim. Berarti kalau sudah kita tentukan batasnya, langsung kita klik kiri bisa ya. Cuman kalau belum ditentukan batasnya, di klik kanan dulu atau enter dulu. Nah ini lihat, ini kusennya membuka keluar ya, membuka keluar. Jadi posisi daunnya nanti di sini ya. Kita buat dulu ya, atau kita multiline ini kita pecah dulu, klik dan explode ya ini, atau di keyboard X enter, maka akan terpecah. Ini ya, terpecah, ini masih nyatu. Nah ini kita offset ke dalam setebal daun pintu ya, offset enter, misalnya tebalnya 3 cm ya, 3 enter, klik dan ke belakang klik ya, tekan escape dulu. Kemudian untuk spawningnya kita offset 1 ini ya, ke atas, offset enter, 1 enter, ke atas ini ya. Dan ini kita offset, klik ke bawah, escape ya. Kemudian kita trim bagian yang tidak terpakai ya, TR ini ya, TR enter, klik kanan. Ini enggak kepakai ya, enggak kepakai, ini enggak kepakai. Nah kita hapus garis yang tidak terpakai. Nah ini ya, kalau sudah seperti ini kita escape. Kemudian kita offset lagi ini ya, untuk daun jendelanya ya, offset 6, klik, kemudian klik ke bawah ya, O enter, kemudian 6 enter ya, klik. Nah seperti ini, jadi daunnya ini 6 cm. Kemudian kita klik L enter ya, L enter, kita buat garis lagi di sini. Ini adalah kaca, yang tengah ini adalah kaca ya. Nah ini adalah jendela ya, misalnya ini nanti misalnya ada roster, kita offset juga ini dari sini, misalnya jarak rosternya 15 ya, O enter, 15 enter, klik tarik ke atas, klik, nah, escape ya. Kemudian misalnya tinggi rosternya misalnya 35 ya, offset lagi 35, enter, nah escape. Kemudian misalnya tabelnya 4, offset enter, O enter, 4 enter ya. Nah seperti itu.
Kemudian kita beri arsiran dindingnya. Kita hilangkan dulu garis AC ya, kita hilangkan, matikan lampunya ya. Nah, kemudian kita masuk ke layer garis arsir. Kita beri arsiran dinding, ketik H enter ya. H enter, kita klik di bagian sini ya. Pilih di tab ANSI ya, ANSI 32. Nah, scale-nya di sini saya pakai 1 ya. Nanti kalau di komputer kalian 1 masih kecian, ketik aja 30 atau berapa ya. Enter 2 kali ya. Untuk mengulang perintah bisa di langsung enter lagi ya. Ya, saya ulangi untuk ya, klik ini. Saya ulangi ya, ANSI 32. Kita add pick point ya. Sebenarnya langsung klik-klik bisa aja langsung semua ya. Enter. Ini juga ada arsiran dinding, enter 2 kali. Nah, ini adalah dindingnya dulu ya. Kemudian kita lanjut ke pondasinya. Caranya gini, membuat pondasinya kita pakai layar garis gambar ya. Kemudian kita buat dulu di luar sini nggak apa-apa, pakai line ya, L enter, klik, tarik lurus ke kanan, misalnya lebar atasnya 25 ya, enter, escape dulu, kemudian L enter ya, line lagi, atau perintah line atau langsung enter tadi bisa. Ke bawah 60 misalnya, 60 lurus ya, tinggi pondasi ini 60 misalnya. Kemudian ini kita buat garis kanan 60, enter. Nah, escape atau enter lagi biar hilang, kita pindahkan ini, move ya, atau M enter, klik di midpoint, pindahkan ke sini. Dan kita hubungkan ya pakai line, L enter ya, dari atas ke sini. Nah, ini saya buatnya agak lama ya, karena biar jelas. Kalau udah cepet sebenarnya cepet ya, seperti ini caranya. 25 enter, langsung ke bawah ya, 60 enter, 60. Nah, harus lurus ya, nah, seperti itu. Nah, posisi tangan harus cepat ya. Nah, seperti ini ya, seperti itu biar cepat. Kemudian kita offsetkan lagi, biasanya ada batu kosong di sini ya. Offset, enter 15, enter ya, set ke bawah ya. Nah, kalau sudah kita offset lagi, skip dulu ya, offset, enter 5 ya, untuk urukan pasir biasanya. Nah, 5 cm ya, kemudian escape, kemudian kita L enter, kita garis dulu ke sini. Nah, di endpoint enter, kemudian kita geser dikit, klik M enter ya, tarik ke kiri ke 10. Nah, kemudian kita extend ya, EX ya kalau di keyboard, EX enter atau ini ya. Kemudian klik kanan, lihat ya, klik kanan dulu. Nah, seperti ini, kemudian escape ya. Kemudian kita ini biar pas di sini juga kita mirror MI ya, atau ini ya, ini enter, klik acuan tengah, tarik ke bawah, enter. Dapat panjang ya, EX enter. Nah, enter 2 kali bisa langsung ya. Kalau enter 2 kali bisa langsung, kalau enter sekali harus klik kanan dulu. Nah, escape ya kalau sudah. Kemudian kita beri arsiran ya, klik layar garis arsir, kemudian kita beri arsirannya, H enter ya, H enter atau ini head ya. Kita pilih di sini, pilih yang other ini ya, di tab other pilih yang gravel, misalnya scale-nya 1 ya, add pick point, coba. Nah, udah pas lah ya. Nah, kemudian HL lagi kita buat arsiran pasir ya,
arsen ini. Misalnya saya pakai 0,1 misalnya, titik point 0 titik ya, ini masih terlalu jarang, kita klik lagi, klik 2 kali, lebih kecilin 0,05. Nah ini ya, udah lumayan. Kita blok, kita move ya, klik move, klik ya di sini. Nah selanjutnya kita buat misalnya tanah galiannya ya. Biasanya di teorinya adalah miringnya 5:1 ya. Gini caranya, pakai line, kemudian kita klik dari sini ya, tarik ke atas 5 ya, titik 5. Sorry, 5 ya, 5, enter. Kemudian lurus ke sini 1. Nah, dan kita hubungkan ke bawah ini. Nah, jadi miringnya yang dipakai adalah kita enter ya, delete. Nah, ini miringnya ya. Garis ini kita L enter dulu, kita misalnya. Nah, kita tentukan nanti tinggi lantainya mau berapa ya dari tanah. Kita buat dulu garis di sini untuk memperpanjang garis ini ya. Kita perpanjang dulu pakai ini, extend atau EX enter ya. Klik kanan dulu, kemudian klik ya. Nah seperti ini. Saya ulangi ya, untuk memperpanjang misalnya dengan tujuan ini ya, kita klik ini, kemudian extend, kita klik garis yang akan diperpanjang seperti ini, bisa. Nah kemudian kita tentukan tinggi lantai ini mau berapa senti dari tanah ya. Biasanya sih sekitar 30 atau 45 ya. Nah kita offset 35 dari sini, 45 sini. Enter 45 ya, enter. Nah segini misalnya. Jadi garis ini kita move sini. Nah, ini kita hapus ya, enter ya. Nah kemudian ini kita trim atau kita fillet bisa ya. Kalau fillet ini, nah ini masih lengkung ya, berarti masih aktif tadi perintahnya. F enter, R enter, 0 enter ya. Nah seperti ini. Kemudian ini kita mirror ya, klik di tengah ini, enter ya. Nah selanjutnya kita blok fondasinya. Ingat ya, usahakan slope-nya nggak kena ya, dari sini misalnya. Nah ini seperti ini ya. Kalau kena ya nanti dihapus lagi kalau ngopi ya. Diklik kemudian kita copy. Nah kita ambil acuannya misalnya di sini ya, pilih acuan yang sama di sini ya. Nah ini ya, escape. Kemudian kita perpanjang ini, perpanjangnya bisa diklik geret aja ke sini, escape ya. Ini kita L enter ya, kita buat sini. Nah kemudian L lagi enter sini. Ini perpanjang sampai sini ya, EX enter, enter lagi, baru diklik ya. Ini juga. Nah ini berarti garis ini kita potong, TR enter, enter lagi, klik kiri ini. Nah kemudian kita beri, ini adalah tanah timbunan ya. Kalau urukan tanah kita beri arsiran ya, H enter ya, posisi masih layer garis arsir ya. Sorry, ini tadi harusnya pakai layar garis gambar ya, ini karena tipis ya.
Ini masih layer garis arsir, saya masukin ke layer garis gambar dulu. Nah ini ya, biar tebal nanti kalau pas di print. Oke, kita lanjut buat arsiran. Enter ya, kita pilih ANSI 31, angelnya ini adalah 45 ya, biar dia lurus ke bawah. Scale-nya di sini saya buat 2, ingat ya 2. Kalau di laptop kalian masih terlalu rengket bisa diperlebar lagi. Add pick point ya, di sini dan di sini, ini juga dan sini juga ya. Enter 2 kali. Nah seperti ini. Kemudian kita buat lagi, ini kan urukan tanah ya, kita buat arsiran tanah asli di sini. Caranya gini, pakai multiline ya, multiline cuman agak beda rumusnya. ML enter, misalnya 15 ya, 15 enter, J enter. Nah di sini kita pakai T enter ya, T enter ya, saya ulangi ya, ML enter, S dulu ya, S enter, 15 ya, 15 enter, J enter, kemudian jangan Z ya, Z itu untuk membuat denah. Sekarang kita pakai T enter ya, T enter. Nah kemudian kita mulai dari sini, klik. Nah kita klik ke sudut-sudut tanah ini ya, mengikuti tanah ini. Nah seperti ini. Ya ini dia, klik kemudian enter dulu, L enter ya. Ini juga kita tutup pakai line ya, L enter. Nah sampai menutup seperti ini. Kemudian kita arsir ya, H enter. Ingat ya, untuk arsiran tanah asli ini pilih di sini di other ya, pilih arpak, angelnya 45 ya, kemudian scale-nya misalnya 0,1 ya. Kita add pick point coba di sini ya, enter. Oh masih terlalu lebar ya, kita klik 2 kali ganti 0,1 coba. Nah udah lumayan ya. Kemudian kita hapus garis tadi yang ini ya, kita hapus aja. Nah biar kelihatan arsiran tanah aslinya seperti ini. Nah ini adalah arsiran tanah asli ya. Kemudian kita buat dari sini atau tanah ini kita buat offset ya, untuk urukan pasir. O enter ya, misalnya 5 cm ya, 5 enter. Nah escape. Kemudian untuk plesteran misalnya 3 ya, O enter 3 ya, enter. Dan escape lagi. Kemudian kita trim ya, kita klik batasnya. Ini belum kita export ya, kalau mau dipecah bisa ketik X enter. Jadi kita klik batas ini, kemudian kita trim, klik trim atau TR enter ya. Klik akan dipotong. Kemudian ini kita klik batasnya, kemudian TR lagi ya, dan klik yang akan kita potong. Ini juga sama ya, escape dulu, klik ini, langsung enter, bisa sama, fungsinya masih trim. Nah hapus ini ya. Kemudian kita buat arsiran di sini, arsiran urukan pasir ya. O enter, sorry H maksudnya, enter. Kemudian pilih di sini send, ini arsen, ini 0 aja. Kemudian scale-nya misalnya 0,1 ya, misalnya pick point sini dan di sini. Nah ini ya, kalau masih kurang
klik 2 kali ganti 0,05 misalnya. Nah kemudian ini bisa kita offset lagi, misalnya ini lantai keramiknya ya, ini tadi spesi ya, enter misalnya 0,5. nah ini misalnya adalah keramiknya, escape. Kemudian kita beri arsiran spesinya, enter ya untuk spesi, misalnya kita pakai ini ya, misalnya ini coba 1, ini berapa, ini untuk membedakan aja ya arsirannya. Nah klik 2 kali, ini masih terlalu renggang, nanti 0,2 misalnya. Nah nggak apa-apa ya, enter, ini ganti 0,2 ya, ini ANSI 33, pick point ini ya, klik enter 2 kali. Nah sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan di video selanjutnya, membuat konstruksi kuda-kuda dan keterangan dan lain-lainnya ya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba.